sedih banget, ya Allah. Apalagi itu? Sedih banget. Tan, aku sedih banget nonton ini, Tan. Tan? Ya. Ini, Tan. Ini. Kenapa, Om? Sedih banget nih. Tahu nggak di drama Korea? Hits nih. Crash Landing on You. Udah pernah nonton nggak? Udah. Keren ya? Udah lah. Emang baru nonton? Hah? Om baru nonton ini? Iya, aku kasih tahu. Katanya semua orang nonton ini. Drakor. Ih, Om keren loh. Nggak pakai translate loh nontonnya. Hah? Om keren nggak pakai translate. Ya. Emang Om ngerti? Nggak ngerti. Terus kok Om kenapa nangis? Ya, kau pikir aku nangis karena apa? Karena aku nggak ngerti apa. Om, kenapa nggak ngomong dari Ya aku tadi? lihat mereka nangis, aku nangis. Om kan Aku kira sentimental Om orangnya. ngerti jalan ceritanya. Nggak ngerti. Makanya tolongin, lu bisa terjemahin nggak ini? Om mau belajar bahasa Korea? Ya, Aku punya temen. ada. Ada. Cowok, cewek? Perempuan, Om. Perempuan. Kenalin dong. Mau aku kenalin nggak? Ya. Aku kenalin ya. Aku panggil sekarang ya. Iya. Aku panggil sekarang. Saya ceritain pasti ngerti ini dia ya. Hah? Kita ini ngerti. Jago, Om. Iya, Emang iya. orang Korea. Iya. Ayana. Ayana. Tuh. Om. 안녕하세요. Ayo. 안녕하세요. 안녕하세요. Yang apa? Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 안녕하세요. Ah, ini teman kamu apa bidadari? Bidadari dari surga? Temen aku tapi kayak bidadari ya? Iya. Hai. Hai. Kenalan, Om. Kamu sana aja, jauh, jangan jauh. Social distancing, agak sana. 안녕하세요. 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 It's okay ya, my Korean ya. 안녕하세요. Ya bagus banget. Oh, bagus banget. You speak bahasa? sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit aja ya. Let me introduce you to the audience ya. Oke. Ya? Ya, Oke? iya. Oke. Assalamualaikum hadirin-hadirat, selamat malam. Kembali berjumpa dalam E-Talk Show with BHS bersama Om Wai dan The Miracle. Kali ini Om susah bicara karena kedatangan sosok bidadari dari asli Korea Selatan. Inilah namanya Ayana Jie Moon, betul ya? Ya betul. Betul ya? Would you please to introduce to the people Yes. in bahasa Korea? Bahasa Korea. Yeah, please. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 저는 한국인 무슬림아 아야나입니다. 만나서 반갑습니다. 그리고 오늘 TV1에 있는 이 토크쇼에 나오게 돼서 정말 행복합니다. Oke, tepuk tangan. Oh, thank you for coming Yeah, to my thank you for having program, me. E-Talk Show. So, Ayana sekarang sibuk apa ini? This day saya sibuk karena saya kontrol beberapa proyek. Oke. Ya, and also this day saya belajar tentang sustainability. Oh. Tentang environment, Okay. no plastic. Oh, you really concerned about the environmental issue, right? Yeah, sure. Okay. Yeah. Could you please to tell us, to tell the audience Yeah. about your story to find Islam? Find Islam. Ketika saya umur 7 atau 8 tahun, Ya. saya tahu tentang Islam karena perang Irak. Ya. Ya. Ketika saya masih di elementary school at that time. Ya, oke. And also saya mau tahu gimana agama bisa bikin orang semua sholat and then pakai jilbab. So at that time I really wanna know. Jadi I search internet tentang Islam and then I knew about Islam. And then after that I kept on studying about Islam sampai SMA. And also I convert Islam when I was in high school. Ya. And also at that time, ketika saya pergi ke masjid dan ketemu orang Muslim di Korea, saya merasa tenang dan damai. Would you please tell me what was your life when you were a child? When I was Yeah. child, well, I was from quite good family because we were not rich, but I mean orang tua. Rich or the rich family? I heard you're from the rich family. No. Oh, okay. No, just middle. Oh, middle, yeah. Like me too. Yeah. Okay. But my parents could do everything for me. They could buy everything. If I wanna travel, they could pay. But I was not satisfied with anything.
yang saya punya. Tapi setelah saya masuk Islam, saya mulai bersyukur. And saya mulai respect orang yang lain. My personality change a lot dalam Islam. Ya. Why you decide to Malaysia? Karena waktu itu saya mau pergi ke Mesir. Karena saya belajar bahasa Arab dan Islam di sana. Tapi karena security, because there was Egypt revolution at that time. Jadi saya tidak bisa pergi ke Mesir. Jadi saya mau cari negara Islam yang lain. Dan waktu itu saya tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Melayu juga. Tapi di Malaysia, I think semua orang Malaysia bisa bahasa Inggris. And also some of my friends already study there. That's why I decide to move to Malaysia. Berani ya seorang diri pergi ke Malaysia? Ya, karena saya mau belajar tentang Islam waktu itu. Tapi di Korea nggak bisa belajar tentang Islam di Korea. Karena nggak ada ustaz, nggak ada komunitas. Jadi saya harus pindah ke Malaysia. Could you please tell us about your struggle in Malaysia? Saat saya di Malaysia, saya miskin. Dan saya waktu itu saya udah pass university yang terbaik di Korea, tapi saya tidak mau lanjut belajar di Korea karena saya mau belajar tentang Islam. So I gave up everything dan saya pindah ke Malaysia. Jadi orang tua saya tidak membantu, saya tidak punya cukup uang juga, jadi saya miskin. It was my big struggle. Tapi sekarang udah tidak miskin lagi, sudah banyak uang sekarang. Alhamdulillah stable aja. Stable aja ya. Kalau belum ada uang, Om adalah sedikit. Kita bisa. Ya kan? Ya, bagaimana hidup di Malaysia seorang diri kan sedih sekali ya. Ya, miskin, tidak punya teman. Ya? Makan bagaimana makan? Siapa bantu? Saya punya uang beli makanan, tapi yang murah aja. Ya, nasi lemak. Nasi lemak. Itu how many years? Year. 1 year. Ya. 1 tahun ya. Setelah itu saya pindah ke Indonesia. Setelah itu pindah ke Indonesia. Oke. Nah, hadirat, saya rasa banyak sekali yang Om bisa gali tentang Ayana, bagaimana perjuangannya sampai kemudian berhijab dan menjadi selebgram yang ngetop di Indonesia, Malaysia dan juga di Korea. Tetap di E-Talk Show with BHS. Masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Y dan The Miracle. Serta bintang tamu spesial kita yang khusus kita datangkan dari Korea Selatan mampir ke Malaysia kemudian ke Indonesia. Inilah Ayana Moon. Do you ever cry every day just because of you have no money? I cry, but it's not actually only because of money. Money dan saya sendiri di Malaysia. So that's why it made me cry. Because you're sendiri di Malaysia. And also I didn't have money as well. Both. Both lah ya. Money is important too. Yes. Apa? Kerja apa di Malaysia waktu itu? Sebenarnya saya mau belajar, tapi karena saya tidak punya cukup uang, saya mau aja kerjaan apapun. Tapi alhamdulillah tiba-tiba saya dapat kerjaan dari dunia model di Malaysia. Tapi Om Y dengar juga kerja di restoran ya, betul? Ya, kerja di restoran tapi di Korea. Kerja di restoran itu di Korea, terus kemudian di Malaysia jadi model. Sebelum saya pergi ke Malaysia, saya harus save uang karena saya mau pindah. Jadi saya mengajar murid-murid dan juga saya belajar di restoran. Nah di Malaysia jadi model apa itu? Model fashion muslimah. Fashion muslimah ya. Hijab ya. Dan why you decided to wearing hijab? I think the environment, the atmosphere itu penting karena semua teman saya di Malaysia pakai jilbab, pakai hijab. So saya juga mau pakai jilbab seperti teman saya. Apa lagi sebab yang lain? Alasannya apa? Because of what else?
And also Ada reason? Any other reason? waktu itu tidak punya alasan. There was no any specific reason. Okay. But and also I didn't really want to wear hijab, but I just wanna know about Islam more. Why people wanna wear hijab? Saya mau mengerti kenapa mereka mau pakai jilbab. So that's why it made me wear hijab. I wanna try first. Oh. Keluarga masih ada ya? Papa, mama, Yeah. Adik. Still have any contact with them? Oh iya, hubungan kami alhamdulillah baik banget. Tapi sebenarnya orang tua saya masih tidak suka agama saya sampai sekarang. Oh. Ya, Om dengar dulu memang orang tua marah ya? Iya, marah banget. Ini kan hidup saya. Jadi kebahagiaan saya itu priority. So, you happy now ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Could you describe what is different between Ayana then and now? Sebelum masuk Islam, saya tidak bersyukur, and then I was not satisfied with the things that I have, and also, well, at the time I was good student and then good daughter, and then I was good at studying as well. So sometimes I didn't respect other students. Tapi setelah saya masuk Islam, before this I always belong to majority in Korea. Tapi setelah saya masuk Islam, saya belong to minoritas because of my religion. Yeah. So saya mulai respect other people, and also saya mulai bersyukur. So that one, my personality changed a lot. Okay. You have so many, you 3 million, more Yes. even 3 million followers. Kalau ada yang followers yang kurang sopan, kurang baik, ya? Yeah, ada like some of guy. Sometimes they come to where I stay, my hotel. Oh. Yeah, and then they always DM me, saya mau menikah sama kamu. Itu ada artikel nih. Viral foto mualaf cantik Korea pose di depan Ka'bah, netizen +62 nih, Indonesia. Auto heboh ngajak ta'aruf. You know what that means? Yes, I don't know what to say, but yeah, I can meet someone in the right time, but actually I don't know what to answer to them, because they just say like, Ayana, aku mau ta'aruf sama kamu. So I don't know what to say. I'm so sorry maybe. Apa kriteria? What kind of your criteria untuk Well, menjadi calon pacar atau suami? baik, Baik. Pintar. Oh, me too. baik, pintar, Pintar. tidak tua. I'm not that old. Yeah, it's just kriteria saya. Oh yes, okay, go ahead. And Yeah, then harus baik, Baik, pintar, tidak tua, tidak tua, dan respect perempuan, respect sama perempuan. Ya. Oh ya, and then dan bisa bahasa Inggris. bisa bahasa Inggris. Oh, saya bisa semua itu. Soleh nggak perlu soleh. Soleh. Soleh dong, Soleh yang bisa mengaji, Ya, bisa mengaji. bisa bahasa Arab Ya. dikit-dikit. Sholat 5 waktu. Oh, sholat, om lah ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana? Perlu yang rich gak? Yang kaya begitu? Well, that one is not too important, but Yes. harus punya kerjaan. Yang penting kan harus tahu dulu. Iya, kan? harus tahu dulu. Ya, ta'aruf means you have to know each other first. You know? Iya. You know? Yeah, that's why. Ya, tapi harus ketemu. Ya. Ya, itu yang benar. Arti ta'aruf itu harus saling mengenal. Ya kan? Li ta'arufu, Iya. ya kan? Finally you choose Indonesia. Yes. What brings you to Indonesia? Itu kebetulan. Kebetulan? Iya. Oh, bagaimana kebetulan? Karena waktu saya di Malaysia, saya mau pulang ke Korea karena saya dapat kerjaan yang saya mau. Dan saya datang ke sini untuk traveling. Indonesia dekat Malaysia. Ya. So saya datang ke sini dan alhamdulillah saya dapat kerjaan. Dan saya ketemu orang yang baik di sini. Ya. Jadi saya mau tinggal di Indonesia. How do you feel tinggal di Indonesia?
Saya bahagia di sini karena semua orang Indonesia baik kepada saya dan selalu membantu saya dan mengajar saya tentang Islam. What is the most difficult for you to adapt in Indonesia? Enggak susah, alhamdulillah. Nggak ada susah ya? Ya, karena semua teman-teman saya membantu saya. Ya makanan enak semua Ya, ya? makanan enak banget. Suka makan apa di Indonesia? Pecel atau gado-gado? Apa suka? Cumi hitam cabai hijau. Palele? Ha? Cumi hitam cabai hijau. You know pete? Iya, betul. Enggak Pete lo suka? bau. Oh bau? Tapi kalau pete masuk ke Ayana langsung harum baunya. Oke. Ayo, tetap di Talk Show with BHS. Masih di Talk Show with BHS bersama Y dan Ayana Moon. Talking about your book. Yes. Ya. Ayana bikin buku judulnya Journey to Islam. Islam, ya. Ya. Itu how many copies? Dicetak berapa buku itu? 5.000. 5.000? Ya. Oh, itu tentang apa buku itu, Pak? About my childhood. Oh, your childhood, ya, masa kecil ya. Masa kecil. Oke. Dan kenapa saya mau masuk Islam, gimana saya tahu Islam, and then tentang umrah, and then tentang keluarga saya. Ya. Wow, kenapa kok sampai bikin buku? Karena saya suka menulis. Oh, Ya, saya suka menulis, saya Ya, suka ya. baca buku. Jadi saya mau menulis buku. Oh, sukanya baca buku apa? Biografi atau tentang global issue. Global issue ya, ya. isu global. Oke. Ya. Itu ditulis buku Journey to Islam berapa lama? 5 atau 6 bulan. 6 bulan. Ya. Ada rencana mau bikin buku lagi? Ya, saya mau. Again? Ya, saya mau karena adik saya juga masuk Islam. Adik saya bilang saya karena saya berubah. Oh, berubah menjadi lebih baik ya. Ya, saya galak. Hah? Saya sekarang galak. Saya galak. I always call him and then mad at him. Karena saya mengajar adik saya tentang math, bahasa Korea, bahasa Inggris. Jadi setiap saya mengajar adik saya selalu galak. Oh, galak ya? Iya, Oh, galak. kamu galak orangnya? Iya. Oh, Ya, tapi cantik tapi galak, no? tapi setelah saya masuk Islam saya berubah. Oh. Sekarang sedikit galak. Oh, galaknya berkurang. Iya, berkurang. Alhamdulillah. Sekarang murah senyum. Iya, murah senyum. Ya. Ya, ini ada juga model yang juga berhijrah. Oh, mau undang ya? Iya. Ya. Donita sudah datang. Donita, mana Donita? Halo Donita. Assalamualaikum. Silakan duduk Donita. Apa kabar Donita? Alhamdulillah baik. Apa sekarang kegiatannya? Sekarang karena ada anak-anak kan, jadi lebih banyak ngabisin waktu di rumah. Berapa putranya? 2. Oh 2 ya. Suami ada ya? Alhamdulillah 1. 1 ya. Malam ini Donita seperti Ayana juga anggun sekali. Ini ada foto-fotonya, outfitnya Donita. Oh. Wow. Ini sama-sama modelnya ini. Meskipun berhijab, tapi tetap bisa gaya ya Donita ya. Iya, jadi awal-awalnya mungkin banyak orang mikir kalau berhijab itu bisa bikin kita jatuhnya jadi nggak bisa mengekspresikan diri kita, nggak bisa gaya, nggak bisa cantik, nggak pede. Ya itu tuh balik lagi sama diri kita sendiri. Bahkan butuh waktu cukup lama juga buat aku pede dan bisa ngerasa nyaman. Karena sampai sekarang gitu ya, kalau ngaca tuh kadang kalau misalkan setan lagi lewat gitu kayak aduh, nggak pede. Jadi awal-awal aku pakai kerudung aja, setiap kali aku ngaca, aku ngerasa kayak aku tuh kayak tuyul. Hah? Kok bisa kok? Kayak karena kan biasa Kamu maksudnya tuh cantiknya minta ampun kok kayak tuyul gimana sih Dok? karena kan biasanya rambut tergerai, Ya, ya kan. Jadi ada sesuatu yang aneh yang bikin nggak pede dan itu yang aku bilang. Terkadang untuk tampil berbeda itu cuman butuh keberanian sih. Karena yang namanya pede itu bisa muncul kalau kita nyaman. Jadi gimana caranya kita nyamanin diri kita sendiri dulu. Ya, Ayana, you feel uncomfort when you were
the first time you wearing hijab? Yeah, I felt uncomfortable. Iya, Yes. betul ya. Ya, karena itu panas. Panas ya. Ya, panas. And also waktu itu saya tidak tahu gimana caranya pakai jilbab. So I just because of pain, I also got scar. Ya, Tapi ya, sekarang udah aman. Oh, sudah aman ya. Iya, cantik banget. Cantik banget ya. Mulus banget. Aduh, mulus banget. Kamu kok ngomong mulus banget? Karena orang-orang Korea kebanyakan operasi plastik ya pasti ya? Enggak. Hah? Maksudnya kan memang dasarnya cantik, mulus tambah cantik dengan berhijab gitu. Kalau misalkan biasanya stigma cantik itu mesti seksi kan, seksi muslimah itu ya seperti Ayana. Oh, seperti Ayana. Enggak, Ayana. To be honest ya, ini frankly speaking. Pernah plastic surgery gitu? Enggak pernah. Most of the people of the Enggak. Korea ladies. Enggak, itu punya saya. Tuh, enggak. Ini punya saya. Ini asli ya? Iya. Sekarang udah berhijab. Bedanya apa? Kalau dulu dengan sekarang apa ada perubahan perilaku dan seterusnya? Jadi jujur awal berhijab itu yang aku takutin adalah tuntutan dari semua orang. Karena di saat kita berhijab kesannya kita udah harus jadi seseorang yang suci, yang tahu segalanya, yang nggak boleh melanggar. Dan itu sering banget kejadian kayak misalkan aku posting gitu. Terus misalkan zaman dulu kan misalkan ada sesuatu yang kelihatan entah itu rambut, entah itu apa gitu. Itu netizen tuh bisa yang kayak ngomel-ngomelnya udah wah awal-awal tuh stres gitu kayak niatnya posting apa tapi jatuhnya jadi kayak itu salah ini nggak boleh lah maksudnya terkadang mungkin mengingatkan itu memang sebagian dari ada pahalanya buat kita tapi ada baiknya menegur dengan baik-baik tanpa harus ngomel atau membuat orang jadi malu bahkan takut. Makanya mungkin nggak sedikit orang yang kayak aku yang jatuhnya jadi kayak takut kayak dulu nih kalau misalkan ditanya kapan berhijab, karena kan dulu sering banget aku tuh dapat peran pakai hijab gitu. Aku tuh selalu bilang iya aku mau hijabin hati karena sebenarnya yang namanya hijabin hati itu nggak ada. Yang namanya hidayah itu nggak mungkin datang kalau kita nggak jemput. Jadi dari zaman dulu tuh suamiku ya maksudnya yang namanya suami imam udah sebuah kewajiban dia untuk mengingatkan atau memberitahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi dikasih tahu kalau sebenarnya ya kewajiban muslimah akhir balik itu mesti menutup auratnya kan. Terus udah gitu karena saat itu akunya juga masih menggebu-gebu, masih belum dewasa. Terus aku tuh kayak dengan gampang gitu bilang, kan kamu kenal aku bertank top, kok sekarang nyuruh aku berhijab sih? Salah pilih istri deh gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi dia tuh cuma bilang enggak, minimal kalau sampai suatu saat aku dipanggil Allah, kamu masih belum berubah dan ditanya di mana pertanggungjawab kamu, aku bisa bilang sama Allah, aku udah pernah mengingatkan kamu. Menarik sekali itu Donita. Banyak cerita yang menarik di balik Anda kemudian berhijab, terutama cerita soal anak, ya kan? Tapi nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Masih di E-Talk Show with PHS. Oke. Masih di E-Talk Show with PHS bersama Om Wai The Miracle dan dua tamu spesial Om Wai malam hari ini, Donita dan Ayana Moon. Donita, ada cerita soal anak tadi yang sempat Om potong tadi ya. Kisah hijrah Donita disentil anak hingga diuji dengan sakit. Satu waktu pas aku mau pergi, aku kan masih pakai rok gitu kan. Terus tiba-tiba anakku teriak, "Mama, gak boleh ya? Masuk kamar sana, kamu gak sopan." Hah, kaget dong, kok gak sopan? Iya, kamu gak pakai celana loh, malu loh dilihat orang. Nanti kalau ada tamu gimana? Akhirnya aku ganti lah pakai celana. Terus kita mau pergi, masuk mobil. Di mobil abis tutup pintu terus dia bilang gini, Mama kok gak pakai kudung ya? Cewek itu bukannya harusnya pakai kudung ya? Itu cuman mikir, diem, terus udah gitu Adi cuman bilang, bukan aku ya yang ngomong ya, bukan aku ya gitu. Terus aku cuman mikir, udahlah gitu. Sampai satu waktu, satu malam aku dimimpiin, di mimpi aku itu anak aku datang. Kalau cerita kayak gini suka sedih. Anak aku datang nangis-nangis, terus udah gitu dia jerit gitu, mama tolong aku gitu. Terus aku bilang, loh kamu kenapa gitu? Aku sakit, aku dipukul sama siapa?
dipukul sama Allah. Lo kenapa? Ayo mama pakai kudung. Kalau mama nggak pakai kudung, aku dipukul sama Allah. Itu kayak gimana ya? Rasanya kayak udah bukan ditampar lagi sih. Itu kayak dijatuhin dari gedung gitu loh. Karena hitungannya kayak sesuatu yang bener kan sebenarnya. Di saat aku membuka auratku, satu helai rambutku itu satu cambukan untuk ayah, untuk suami, untuk anak laki-laki. Pokoknya mereka itu istilah kata aku tuh bisa menghalangi jalan mereka ke surga cuman gara-gara aku tidak menutup auratku kan. Aku kebangun, aku lari ke kamarnya, terus aku pelukin sampai susternya tuh bilang, saat itu kan dia tidurnya sama suster, terus dia bilang, kenapa Bu, kenapa? Enggak apa-apa. Cuman jadi kepikiran, iya ya, aku egois banget. Cuman karena pendapat aku, pemikiran aku, walaupun semua itu kan sudah diatur. Semua itu sudah diatur, kok aku masih tetap denial terus gitu. Enggak sampai akhirnya dilembutkan hati aku dengan mimpi aku itulah. Besokannya aku belum bilang sama suamiku. Pertama kali aku bilang cuma sama manajerku, aku bilang aku mau berhentiin kerjaan ini karena aku pakai kerudung. Semuanya kaget gitu, manajer aku, roadman aku semuanya kaget karena itu mendadak banget. Terus karena masih ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan, jadi aku nunggu sampai kontrak itu selesai. Dan aku bilang sama Adi cuman bilang, oh berarti Allah jawab doa aku. Terus aku nanya, doa kamu apa emang? Aku minta sama Allah dibukakan dan dilembutkan hati kamu dengan cara semudah mungkin. Tanpa kamu sakit, tanpa kamu merasakan sesuatu yang pahit seperti banyak-banyak orang yang kayak dia mau dicabut nyawanya, atau kalau nggak dia sampai ada yang ketumpahan air panas atau apa segala macam gitu. Jadi doa aku adalah kamu dapat hidayah dengan selembut mungkin dan semudah mungkin, dan Allah jawab dengan kasih kamu mimpi itu gitu. Ya, yang menarik adalah suara itu datang dari putra yang masih gimana ya, umur 2 tahun sudah ngomong seserius itu, ngingetin mamanya gitu ya. Siapa bilang kalau ibu atau orang tua itu guru terbaik untuk anak, tapi sebenarnya kalau yang aku rasain justru aku jauh lebih banyak belajar dari anak dengan adanya kehidupan ini daripada mereka belajar dari aku gitu. Ya artinya kalau terus kemudian berhijrah dengan cara seperti ini kan konsekuensinya kan kontrak-kontrak udah gak ada lagi gitu loh. Enggak sama sekali. Jadi yang aku takutin itu sebenarnya bukan masalah pekerjaan, karena aku yakin yang namanya rezeki itu Allah udah atur. Yang aku takutin itu lebih ke yang tadi aku bilang gitu loh, pandangan orang yang nganggap aku pakai kerudung, nganggap aku harus langsung sempurna. Ya, jangan kemana-mana, tetap di E-Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan Donita dan Ayana Moon. Dan Donita sekarang sudah menjadi muslimah yang sangat fashionable, ya kan, trendy. Sempat gak tergoda untuk kembali ke masa lalu? Jadi atau nyerah atau gak tahan gitu? Enggak sih ya, cuman ya. Aku tuh selalu ada momen-momen yang memang kalau lagi kangen atau apa, tetap aku pakai bajunya. Aku misalkan aku tetap dandan di rumah yang memang dikhususkan untuk suami aku aja. Untuk suami aja. Gitu. Ya. Jadi betapa beruntungnya suamimu. Ya. Ayana, how about you, Ayana? Saya tidak mau kembali karena sekarang saya bahagia pakai jilbab, and also saya pikir wearing good baju in front of people, also the way I respect people. So that's why I really love seeing myself in jilbab and big clothes. Tapi sebelum saya masuk Islam, saya juga tidak suka pakai baju yang kecil. Yes. Sebelum itu memang sudah suka yang baju sopan. Ya, karena di Korea itu juga nggak sopan. Ya, kalau di Korea tank top nggak sopan?
Ya, actually enggak sopan. Tapi we respect the fashion. Oke. Tapi enggak sopan. Ya. Ini coba cerita, ini lagi apa, umrah apa Ya, haji? umrah. Ya, ya? tahun lalu. Tahun lalu? Ya. Ya. Tapi insya Allah saya mau berhaji tahun depan, maybe setelah corona. Oh, setelah corona ya? Kalau corona selesai, saya mau berhaji sama adik saya. Oh. Karena waktu itu saya tidak punya itu muhrim. Oh. Ya, tapi sekarang ya adik saya bisa. Ada adik yang bisa menemani ya. ya. Bagaimana rasanya pergi ke Mekah? Lihat Ka'bah? Waktu itu ketika kami lihat Mekah, alhamdulillah oke, not capek. Iya, Not gembira ya? Iya, gembira Iya, dan kita menangis because bahagia. Karena ketika saya masih di Malaysia, semuanya mau umrah dan berhaji. Tapi saya lihat aja karena saya tidak punya uang dan tidak punya muhrim juga. Tapi saya makan kenduri aja. You know the kenduri? Kenduri itu budaya Malaysia. Jadi orang Malaysia, kalau orang Malaysia mau ke berhaji atau umrah, mereka beli makanan dan bagi. Kenduri. Ya, kenduri. Oh ya, kenduri. Ya, itu Selamatan. Ya, mungkin. Sama. Ya, berkatan di sini. Ya, jadi saya selalu makan kenduri dan mendoakan untuk mereka yang mau berangkat. ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ya, bagaimana? Ada perasaan nggak setelah melihat Ka'bah? Menangis saja. How you feel? Hah? Menangis saja. Menangis ya? Ya. Bahagia? Menangis bahagia ya? Oh ya. Donita udah pernah juga ke Tanah Suci kan? Alhamdulillah. Di sana tuh aku ngalamin beberapa hal yang ajaib gitu. Kayak beberapa orang kan bilang untuk nyium Hajar Aswad itu susah banget apa segala macem sampai harus dorong-dorongan. Satu kejadian, aku itu kasih kesempatan orang gitu ya, bahkan dari timku gitu, ada Mbak Nika gitu, iya Mbak nggak apa-apa duluan. Nggak tahu kenapa Allah kasih mudah. Sama kayak kita mau doa dan mau sholat di Hijr Ismail. Itu gimana caranya? Itu yang tadinya penuh sampai impit-impitan gitu. Jadi saat itu aku sempat kasih kesempatan buat ada ibu-ibu gitu. Aku kasih kesempatan dia untuk gantiin posisi aku untuk sholat, dan di situ itu kayak mukjizat. Itu masya Allah, itu persekian detik cuman istilah kata ngedipin mata, tiba-tiba itu semua kosong. Tersibak semua tiba-tiba kosong. Semua kosong sampai saya bingung. Tadi bukannya penuh ya? Memang. Iya. Yang namanya pergi ke sana tuh udah kayak, menurut aku itu salah satu cara meningkatkan atau nge-charge iman aku tuh, salah satunya dengan itu. Bagaimana untuk menjaga supaya hijrahmu itu konsisten dan tetap istiqomah? Saya masih belajar dan insya Allah nanti saya mau kerja untuk komunitas Islam di Korea. Karena sekarang di Korea ada banyak pandangan buruk tentang Islam, and also there is enggak ada orangnya yang siapa bilang tentang Islam di Korea. So saya mau belajar di universitas atau di Eropa in the future insya Allah, dan saya mau kembali ke Korea dan saya mau kerja untuk komunitas Islam. Jadi saya mau menjaga istiqomah saya. Mungkin ada nggak pesan-pesan, nasihat atau tips untuk mereka? Kalau dari aku sih jangan pernah denial. Jadi kalaupun memang kita belum siap, tapi kita tahu mana yang salah. Jangan ada kata-kata, ya percuma pakai hijab, kelakuannya masih begitu. Karena yang namanya kelakuan sama iman sama hijab itu dua hal yang berbeda gitu. Yang satu itu memang dipupuk, ditanam dan dituai. Iman itu kan kita yang menentukan lah kita mau kayak gimana, kita yang ini. Tapi kalau soal masalah untuk menutup aurat itu sebuah kewajiban. Ayana, closing statement. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, and then Allah knows the best, and then so follow your heart. Follow your heart, do your great job, and keep on praying. Dan insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala will guide us. So Oke, interesting. Thank you very much. Thank you, kamsamida untuk Ayana dan Donita. Syukran kathiran. Dengan demikian kita undur diri.
ya kan? Kita ada kajian di sebelah, habis ini bareng-bareng Om ya kan? Oke, sampai ketemu dalam e-talk show edisi Jumat berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.